Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai. Hari ini kita akan belajar tema 4, keluargaku. Subtema 2, kegiatan keluargaku. Dengan materi mengenal pola bilangan. Kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati kumpulan benda, anak-anak mampu menyusun baris bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati kumpulan benda, anak-anak mampu membuat pola bilangan dengan teliti. Ya, amati gambar di bawah ini. Tulislah banyak sayur dan buah sesuai gambar. Di sini ada gambar kentang, wortel, kemudian ada buah pisang dan buah apel. Untuk sayuran, kentang berjumlah 4, wortel berjumlah 6, dan pisang berjumlah 8, kemudian buah apel berjumlah 10. Ya, buatlah baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Diskusikan dengan temanmu. Nah, anak-anak bisa melihat di sini bilangan yang paling kecil di antara ini adalah bilangan 4. Iya, anak-anak bisa memulai dari bilangan 4, kemudian setelah 4, anak-anak bisa menuliskan bilangan 6 di sini. Iya, setelah 6, 8 dan 10. Iya. Jadi, Ibu Santi akan sedikit menjelaskan bagaimana dari 4, 6, 8, 10. Iya, dimulai dari bilangan terkecil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 ke 6 berarti dia melewati loncat 2 kali. 4 ke 5 dihitung 1 loncatan. 5 ke 6 dihitung 2 loncatan. Ya, begitu seterusnya. 6 ke 7 1 loncatan, 7 ke 8 2 loncatan, maka 6 ke 8 dia melompatin 2 lompatan. Ya. Baik, kita lanjut ya anak-anak ya. Dayu membantu ibu menyusun alat makan. Peralatan makan terdiri dari ada sendok besar yang biasa digunakan untuk mengambil nasi, kemudian 4 gelas yang berisi air, kemudian di sini ada piring dan sendok. Iya. Untuk sendok besarnya ada 1 dan untuk gelasnya ada 4. Piringnya ada 7, kemudian sendoknya ada 10. Iya. Tulislah banyak alat makan sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai banyak alat makan. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Iya, dari awal tadi Bu Santi sudah menjelaskan ya anak-anak ya. Mulailah dari yang terkecil. Di antara bilangan ini yang paling kecil adalah bilangan 1. Iya. Setelah bilangan 1, anak-anak bisa menuliskan di sini bilangan 4, kemudian bilangan 7, dan terakhir bilangan 10. Dari bilangan 1 ke 4 ini ada lompatan. Loncat, dia melewatin beberapa bilangan. Dia melewati bilangan 2 dan 3. Ya.
Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Kita mulai dari bilangan yang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bilangan 1 ke 2 dia meloncatin 1 loncatan. Dari 2 ke 3 dia meloncatin 2 loncatan. Kemudian dari 3 ke 4 dia melompati 3 loncatan. Iya, dari bilangan 1 ke 4 berarti dia meloncatin 3 loncatan. Iya. Kemudian ibu menyiapkan bumbu dapur. Bumbu dapur terdiri dari ada cabai, ada jeruk nipis, kemudian ada bawang putih dan ada bawang merah. Cabainya berjumlah 2, jeruk nipisnya berjumlah 6, bawang putihnya berjumlah 10, kemudian bawang merahnya berjumlah 14. Tulislah banyak bumbu dapur sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai banyak bumbu dapur. Susunlah bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Ya, dimulai dari bilangan terkecil ya, anak-anak. Iya. Bilangannya terkecil adalah 2. Setelah 2, di situ ada 6. Setelah 6 ada 10. Kemudian ada 14. Iya. Ya, amati baris bilangan di bawah ini. Ada bilangan 1, 3, 5, 7 ya. Nah, di sini ada gambar Dayu dan teman-temannya. Susun alat tulis sesuai pola bilangan tersebut. Yang dimaksud adalah bilangan ini ya, anak-anak ya. Baris bilangan ini 1, 3, 5, 7. Anak-anak diminta menyusun alat tulis yang ada di atas meja ini sesuai dengan bilangan yang diminta baris bilangannya. 1, maka bisa kita buat gambar di sini adalah 1 pensil, 3 ballpoint, 5 buku, kemudian 7 penghapus ya. Bisakah kamu menyusun alat tulis dengan pola berbeda? Ya, Nana bisa gunakan di atas meja ini ya, dengan pola yang berbeda. Nana memulainya dari bilangan yang terkecil. Di sini ada 4 stip, ada 3 pensil warna, kemudian di sini juga ada 3 pensil warna, dan ini ada 2 buku tulis. Nah, anak-anak bisa menyusun dari pola yang dari bilangan yang terkecil yang jumlahnya sedikit. Di atas meja ini ada jumlahnya yang sedikit, yaitu buku. Ya, anak bisa menyusunnya dari 2 buku, 4 penghapus, dan 6 pensil warna. 3 pensil warna ini dijumlahkan ya anak-anak ya, jadi jumlahnya jadi 6 pensil. Jadi barisannya adalah 2, 4, dan 6 ya. Mudah kan anak-anak? Baik, kita lanjutkan ya. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis di meja. Nah, alat tulis yang di meja itu terdapat pensil, ballpoint, dan buku tulis. Iya. Yang 1 ballpointnya ada 3, kemudian alat buku tulisnya ada 5. Tulislah banyak buku dan alat tulis sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai gambar. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Nah, anak-anak bisa lihat di sini bilangan yang paling kecil adalah 1. Setelah 1, 3, 5. Dari 1 ke 3 berarti meloncatin 2 bilangan. 1 ke 2 dihitung 1 loncatan, 2 ke 3 dihitung 2 loncatan. Begitu seterusnya ya anak-anak ya. Iya, 1, 3, 5. Setelah belajar bilangan, ayah membantu Lani belajar bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Lengkapi gambar yang hilang pada pola di bawah ini. Ada pola gambar segi 4. Iya, lihat pola gambar segi 4-nya. Segi 4-nya ada jumlahnya 1, 3, kemudian ada 5. Nah, anak-anak bisa tadi mengingatnya dari 1 ke 3 meloncatin berapa bilangan. 1 ke 2 dihitung 1 loncatan, 2 ke 3 dihitung 2 loncatan. Maka 1 ke 3 meloncatin 2 loncatan.
Ya. Dari 3 ke 5 juga 2 loncatan. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Maka pola gambar segi 4 ada 7. Sekarang yang kedua, pola gambar segitiga. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada 2 segitiga, 4 segitiga, kemudian titik-titik, dan selanjutnya ada 8 segitiga. 2 ke 4 melewati berapa bilangan? 2 ke 3, 1. 3 ke 4, 2. Maka bilangan loncatnya adalah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Iya, 6 segi 3. Kemudian yang ketiga adalah pola gambar lingkaran. Iya, lingkarannya ada 1, ada 4, kemudian ada 7. 1 ke 4 dia meloncatin berapa loncatan? 1 ke 2 dihitung 1 loncatan, 2 ke 3 dihitung 2 loncatan, 3 ke 4 dihitung 3 loncatan. Maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 3 jadinya 10. Iya, ada 10 gambar lingkaran. Mudah ya anak-anak? Kalian sudah melengkapi pola gambar di atas tadi ya. Susunlah kartu bilangan sesuai pola gambar segi 4 yang telah kamu lengkapi. Iya, tadi bilangannya itu dimulai dari bilangan 1. Setelah 1 dia meloncatin 2 loncatan jadi 3. Setelah 3 jadi 5. Setelah 5 jadi 7. Iya, susunlah sesuai pola gambar segitiga tadi. Iya, 2, 4, 6, 8. Susun yang juga sesuai pola gambar lingkaran. 1, 4, 7, dan 10. Ya anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Bu Santi ya. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang tematik tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Kompetensi dasar 3.5, menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini ya. Oke. Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan seperti berikut ini. Di sini ada kertas gulung yang nilainya Rp500, lem yang nilainya Rp1.000, pulpen Rp1.000, gunting Rp1.000, penggaris Rp500. Sekarang taksirlah harga barang yang dibeli kelompok Siti. Kemudian, hitunglah harga barang lain yang kamu taksir. Hasil taksiran harga. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat nilai berdasarkan barang di atas, kalian bisa menaksir barang tersebut. Contoh, di sini kertas gulung bernilai Rp500. Kita bisa bulatkan ke atas, yaitu menjadi Rp1.000. Lalu di sini penggaris bernilai Rp500. Kita juga bisa bulatkan ke atas menjadi Rp1.000. Nah, setelah kita bulatkan,
kita jumlahkan. Di sini tadi kita ganti menjadi Rp1.000. Kemudian ditambah 1.000 jadinya 2.000. Ditambah 1.000 lagi menjadi 3.000. Ditambah gunting 1.000 4.000. Lalu penggaris menjadi 1.000. 4.000 ditambah 1.000 menjadi 5.000. Berarti hasil taksiran harga yang kita peroleh adalah Rp5.000. Lalu sekarang kita hitung jumlah keseluruhan harga belanja Siti di bawah ini. Nah, di sini yang pertama ada pena. Pena tadi nilainya berapa? Rp1.000. Lalu gunting? Benar, Rp1.000. Penggaris, harga aslinya dari penggaris tadi berapa ya? Benar, 500. Lem, Rp1.000. Lalu kertas gulung, Rp500. Setelah kita menuliskan di sini, lalu kita jumlahkan keseluruhannya. 1.000 ditambah 1.000 ditambah 500 ditambah 1.000 ditambah 500. Hasilnya adalah Rp4.000. Gampang kan? Nah, perhatikan harga barang berikut ini. Di bawah ini ada buku yang bernilai Rp2.000. Lalu ada pensil Rp500, penghapus Rp500, penggaris Rp1.000, tip X Rp2.000. Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Lalu Siti memiliki uang Rp5.000. Kira-kira barang apa yang dapat dibeli oleh Siti? Nah, jadi Siti ingin membelanjakan uangnya. Barang apa yang bisa diperoleh ya? Pertama, ada buku. Banyaknya 1. Harga buku berapa? Rp2.000. Kita tulis di sini. Nah, lalu jumlah harga berarti 2.000 dikali 1. Tetap ya, 2.000. Kemudian yang kedua, ada barang apa lagi? Tip X. Banyaknya 1. Harga tip X Rp2.000. Jumlah harganya 2.000 dikali 1 tetap 2.000. Lalu pensil. Nah, pensil, Siti membeli pensil sebanyak 1 buah. Harga pensil di sini kita tulis Rp500. Lalu 500 dikali 1 500. Kemudian terakhir penghapus. Nah, harga penghapus berapa? 500, sama dengan harga pensil. Nah, setelah itu kita jumlahkan anak-anak. 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000. 4.000 ditambah 500 jadi 4.500. Kemudian kita tambah lagi 500 menjadi Rp5.000. Nah, jumlah uang yang di sini sama bukan dengan yang di sini? Jadi dibelanjakan hingga sisa uangnya habis. Tidak ada lagi. Sekarang tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Contoh pertama, Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Kira-kira
pecahan uang mana yang dapat digabungkan? Jumlahnya menjadi 4.000. Pertama, ada 2.000. Di sini seribuannya ada 2. Lalu, uang berapa lagi? 1.000. 2.000 ditambah 1.000 jadi 3.000. Masih kurang 1.000. Kita tambah lagi uang logam bernilai 1.000. Jadi hasilnya sama dengan yang di atas, yaitu 4.000. Contoh yang kedua. Dayu membeli buku gambar seharga 3.000 rupiah. Pecahan uang mana yang bernilai sama? Di sini ada 1.000. Nah, jika di sini 1.000, berarti kurang 2.000 lagi. Di sini ada uang pecahan 200-an sebanyak 5 kali. Berarti jumlahnya 1.000. 1.000 ditambah 1.000 jadi 2.000. Lalu, nah, pecahan uang 500. Jadi totalnya 2.500. Masih kurang 500 lagi. Kita tambah lagi. Nah, jadi jumlahnya genap menjadi 3.000 rupiah. Gampang bukan? Sekarang, coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Contoh pertama, Siti mendapat uang dari nenek 5.000 rupiah. Siti membeli pensil seharga 2.000 rupiah. Berapa uang kembalian mereka? Jadi, 5.000 dikurang 2.000, kira-kira berapa hasilnya? Benar, 3.000 rupiah. Kita gambarkan dengan mata uang. Nah, 3.000 rupiah boleh menggunakan pecahan uang 1.000-an 2 kali, ya, dan 500-an 2 kali. 1.000, 2.000, 3.000. Oke anak-anak, lanjut. Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Ali membeli kotak pensil seharga 4.000 rupiah. Nah, berapa sisa uang Ali? 5.000 dikurang berapa? Ya, 4.000. Berapa hasilnya? Benar, 1.000 rupiah. Kita gambarkan dengan mata uang. Nah, uang 1.000 boleh kita gambarkan dengan uang 200 rupiah sebanyak 5 kali. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1.000. Jika kalian mau, kalian juga bisa menggunakan pecahan uang 500-an 2 kali. Nah, itu jika dijumlahkan hasilnya juga 1.000. Nah, jadi bebas ya anak-anak. Oke, cukup sekian video dari Ibu. Terima kasih.